Setelah opening ceremony serta sesi sharing session dilaksanakan, kegiatan staff dan student mobility program dilanjutkan dengan kegiatan International Community Service atau PKM Internasional yang dilaksanakan pada Selasa, 30 Juli 2024 di Desa Cibolang Kaler dan Desa Pasir Datar, Kabupaten Sukabumi. Halo Genusian, bersama dengan dosen dan mahasiswa dari Universitas Nusa Putra dan International Islamic University Malaysia, IIUM, kami kali ini akan melaporkan langsung pelaksanaan program kolaborasi internasional Community Service atau pengabdian masyarakat internasional yang dilaksanakan di dua desa, yaitu Desa Cibolang Kaler dan juga Desa Pasir Datar. Dan saya Gina saat ini sudah berada di Desa Pasir Datar untuk melaporkan langsung rangkaian ketiga dari Staff and Student Mobility Program antara Universitas Nusa Putra bersama dengan IIUM tadi. Fokus utama pada kunjungan International Community Service kali ini yaitu digitalisasi desa, di mana dosen dan juga mahasiswa dari IIUM ini akan berbagi pengetahuan mereka mengenai teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat ataupun audiens yang hadir. Nah, workshop Sustainability Engagement Digitalization of Village yang diadakan kali ini merupakan hasil kolaborasi bersama dengan mahasiswa KKN di Desa Pasir Datar. Dan para audiens juga akan mendapatkan ajaran ataupun ilmu bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta bagaimana mengelola data desa secara lebih efisien. Kepala Desa Pasir Datar mengungkapkan kunjungan pihak IIUM bersama Universitas Nusa Putra diterima baik oleh warga setempat, terutama untuk dapat berkolaborasi mewujudkan desa mandiri. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Muhammad Musli STMkom juga mengungkapkan bahwa International Community Service yang dilaksanakan dapat berdampak bagi pemerintah dan warga Desa Pasir Datar, serta dapat semakin bersinergi dalam kerjasama yang terjalin bersama IIUM. Selain itu, dosen IIUM Dr. Nurhayani Abdurrahim turut menuturkan harapannya untuk dapat kembali memberi sumbangsi pada penduduk setempat di masa mendatang. Untuk kunjungan ini mungkin ke Desa Pasir Datar Indah sangat mengembirakan, yang alhamdulillah mungkin ini bisa diterima oleh warga masyarakat Desa Pasir Datar Indah, yang mana mungkin mudah-mudahan bisa berkolaborasi bersama-sama mewujudkan visi misi Desa Pasir Datar Indah yang lebih maju lagi, mungkin nanti kedepannya bisa menjadi desa mandiri. Tentunya targetnya berharap daripada kegiatan yang kita laksanakan ini memiliki dampak positif, ya, khususnya bagi pemerintah desa Pasir Datar Indah ini, ya, dan untuk masyarakat juga tentunya berharap tentunya kehadiran kita ini membantu, dan tentunya juga para mahasiswa juga ini dalam proses pembelajaran. Kami berharap juga masyarakat pun juga bisa memberikan edukasi terhadap para mahasiswa untuk ke depan lebih baik. Ya, dan berharap ke depan kerjasama ini terus dilangsungkan kembali, ya. Insya Allah tadi kami berbincang dengan IUM, ini bisa bersinergi kembali di program berikutnya, dan mereka bersiap untuk berkolaborasi dengan desa Pasir Datar Indah ini. Itu. Oke, jadi tentunya program ini, khususnya kunjungan ini diharapkan dapat berkelanjutan atas kerjasama yang terjalin dengan IIUM dan juga Desa Pasir Datar ke depannya. Lalu bagaimana sih kesan nih dapat berkesempatan untuk berkunjung ke Desa Pasir Datar dan mengunjungi UMKM yang ada di desa ini, dan apakah nanti akan mau untuk kembali lagi ke sini? Oke, jawaban pertama saya harus kembali lagi. So, insyaAllah terima kasih atas jemputan yang diberikan. Sambutannya sangat meriah, Bapak Kepala Desa, Ketua Rektor, anak-anak dan sebagainya. Dan insyaAllah kami berbesar hati untuk datang lagi, menyumbang lagi. Mungkin kali ini lebih kepada penduduk-penduduk desa. Dan
InsyaAllah kami akan bawa satu university ke sini. Terima kasih. Mia Rizpiani, pelaku UMKM di Desa Pasir Datar mengungkapkan kedatangan pihak IAIUM dan Universitas Nusa Putra memberinya peluang untuk turut memperluas jangkauan pemasaran produknya sehingga diharapkan berdampak pada perekonomian. Dengan Ibu siapa? Nama Ibu Mia Rizpiani. Ibu Mia, baik. Saat ini bisa Genusian lihat bahwa ibunya sedang memproduksi salah satu produk PY. Dan bagaimana sih rasanya atau kesan ibu dikunjungi oleh dosen dan juga mahasiswa dari Malaysia? Alhamdulillah sangat bahagia sekali. Kebetulan untuk mempromosikan produk kami trauma PY sangat terbatas. Soalnya gimana? Karena saya belum meluas dalam pemasarannya, dalam cara pemasarannya. Namun atas kedatangan rekan-rekan semua sangat membantu untuk diperkenalkan luas lagi atas produk saya gitu. Dan bahkan tadi juga bisa menjadi oleh-oleh bagi para tamu undangan dari Malaysia itu ya Bu. Lalu apa sih harapan Ibu nih kepada Universitas Nusa Putra maupun program kunjungan kali ini? Harapan saya ke depan mudah-mudahan produk kami terutama di bidang PY mudah-mudahan diterima di masyarakat dan seluas-luasnya dan berkembang baik dan bisa membantukan perekonomian gitu. Para mahasiswa IAIUM mengutarakan bahwa kunjungan International Community Service ke Desa Pasir Datar menjadi daya tarik tersendiri, mengingat tidak adanya program kuliah kerja nyata di Malaysia. Pada pandangan saya, ia agak menarik sebabnya saya dapat tengok kehidupan yang lain daripada yang lain. Okey. Kalau untuk saya rasa menariklah sebab dekat Malaysia jarang ada KKN macam ni dan di Malaysia juga tak ada KKN. So menariklah tengok budaya dekat sini. Untuk saya pun rasa tertarik daripada aktiviti ini kerana sedikit sebanyak saya dapat belajar benda baru yang ada di Indonesia dan kita dapat mendalami lagi culture di Indonesia. Mahasiswa KKN Universitas Nusa Putra juga menyampaikan pendapatnya bahwa dengan adanya kunjungan dari IAIUM ini berkontribusi pada eksistensi Desa Pasir Datar melalui sorotan yang diperoleh. Nah, untuk bagi saya, kalau menurut saya dengan adanya kolaborasi dari Universitas Malaysia ya, dari luar negeri, itu menjadikan bahwa desa ini semakin tersorot gitu bagi Universitas Malaysia gitu. Dan juga harapan saya ke depannya mereka saling berbagi ilmu gitu. Untuk tadi kan untuk kontribusinya itu yang pertama tadi setelah mengunjungi UMKM yang di atas yang di mana UMKM ini di mana makanannya itu sangat, kalau menurut saya sangat menarik ya, apalagi kan bagi orang luar di Malaysia sana kemungkinan jarang sekali menemui yang kayak gitu ya, gak ada, malah hampir gak ada gitu, jadi cukup mengesankan lah gitu. Ya semoga tahun depan bisa ada dari luar negeri lagi ke sini buat kunjungan lagi ke desa ini Pasir Datar Indah supaya desa ini lebih tersorot lagi, lebih terkenal lagi kemana-mana gitu. Perlu Genusian ingat bahwa International Community Service atau PKM Internasional bersama IAIUM kali ini diadakan di 2 desa, di mana satunya lagi diadakan di Desa Cibolang Kaler. Dan untuk mengetahui situasi dan kondisi di sana, sudah ada rekan saya Hulwa Fikriani Fauziah yang akan langsung mengabarkan dan melaporkan kepada Genusian. Silakan Hulwa. Baik, terima kasih Gina. Halo Genusian, sekarang saya Hulwah Fikriani Fauziah sedang berada di Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Dan saat ini sedang berlangsung kegiatan sosialisasi mengenai stunting bertemakan Gizi Terjaga, Stunting Tiada Wujudkan Desa Sehat, Cibolang Kaler. Dan kegiatan ini bekerja sama antara dosen dan juga mahasiswa terkait dengan pemberian edukasi tentang pentingnya gizi seimbang dan juga agar terhindar dari stunting pada anak. Kepala Desa Cibolang Kaler mengatakan isu stunting yang terjadi diiringi pula dengan edukasi dan sosialisasi dari kerjasama yang terjalin dengan berbagai pihak sesuai arahan pemerintah pusat. Satu sisi, pihak IAIUM mengaku salut dengan koordinasi dan kerjasama yang Universitas Nusa Putra ciptakan bersama desa dan masyarakat setempat.
Dekan FICD Universitas Nusa Putra menekankan pentingnya identifikasi permasalahan untuk mahasiswa KKN. Kaitan tantangan yang ada sebagai warga masyarakat yang terdampak terhadap stunting, kami sebagai pemerintah desa melalui berbagai edukasi, gitu kan, sosialisasi, bagaimana proses tahapan-tahapan supaya warga masyarakat kita ini tidak terkena stunting. Dengan upaya-upaya kami duduk bersama dengan berbagai lembaga yang terkait, yaitu dengan BPD, tokoh masyarakat, LKD yang ada di desa maupun puskesmas, bagaimana program-program yang kita lakukan sesuai dengan arahan dan kebijakan pemerintah pusat. Kami sebagai pemerintah desa mengalokasikan berbagai program kaitan dengan stunting, yaitu semacam pemberian PMT, susu, dan makanan yang memiliki 4 sehat 5 sempurna. Oke, baik. Mungkin kita beralih ya Genusian dengan salah satu dosen dari IUM. Oke. Miss, terkait dengan kegiatan hari ini nih, bagaimana kesannya mungkin setelah disambut oleh dari Desa Cibolang Kaler? Bagaimana kesannya? Masya Allah, Alhamdulillah. Pertamanya saya rasa bersyukur sangat. Di Malaysia kita bagi terkejut. Di sini saya nggak pasti perkataan yang tepat. Jadi bisa dengan sambutan yang luar biasa cantik, makanan yang bagus. Tapi dengan program ini, Zero Stunting ni, satu pujian yang saya sangat bangga adalah hubungan universiti, masyarakat setempat dan anak-anak. Jadi walaupun di Saputra ni terletak di Cibolang Kaler, jadi betul-betul mengambil berat, ambil peduli dengan anak-anak di sini dan juga keterlibatan pelajar. Sesuatu yang kita harus pelajari di universiti. Di Malaysia juga kita berada di satu kawasan, jadi kita harus belajar itu. Jadi apa-apa yang kita praktikkan dalam belajar di dalam kelas, di dalam universiti harus dipraktikkan di luar. Jadi masyarakat setempat tu harus diberi manfaat. Alhamdulillah, saya sangat bangga dan bersyukur. Ya, lebih ke implementasian mungkin ya, pengaplikasian pada mahasiswanya sendiri ya. Gitu. Mungkin kita beralih nih Genusian kepada Bapak Ikun nih, Pak Ikun. Bagaimana nih Pak harapannya terkait dengan kegiatan sosialisasi stunting ini Pak? Harapan ke depannya. Oke, harapan ke depannya. Sebelum saya bicara harapan ke depan ya, saat ini juga poin penting ini kan ada 2 hal poin penting yang harus difokuskan ya. Pertama adalah terkait KKN para mahasiswa. KKN mahasiswa di sini harus betul-betul mengetahui, mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan, yang di daerahnya bukan daerahnya sendiri, mampu mengidentifikasi, oh di lapangan ini di daerah tertentu punya masalah apa, kemudian mahasiswa di sana belajar mengatasi masalah tersebut itu harus seperti apa. Program pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu bukti nyata dari kerjasama antara Universitas Nusa Putra dengan IIUM, di mana meliputi kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup Desa Cibolang Kaler. Kemudian mahasiswa juga bisa mengimplementasikan dari pelajaran yang mereka pelajari, di mana bisa mengembangkan soft skill, kerjasama ataupun komunikasi. Saya kembalikan ke rekan saya Gina. Nah Genusian, demikian liputan langsung mengenai rangkaian ketiga dari Staff and Student Mobility Program, yakni International Community Service ke Desa Cibolang Kaler dan juga Desa Pasir Datar. Saya Gina Sadatunisa bersama Hulwah Fikriani Fauzia dan juru kamera Salman Al-Fariji serta Muhammad Zaki melaporkan untuk Genusian.